Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Bu Tifa di Renungan Bina Iman SMP Kristen Aletia Malang. Bagaimana kabar kalian? Kiranya kasih karunia kesehatan yang diberikan Tuhan tetap terjaga. Amin. Baik anak-anak, sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan pada kami, sehingga kami dapat menikmati aktivitas kami hari ini. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami akan sambut berkat firman-Mu melalui renungan ini. Urapi hati pikiran kami agar kami dapat mendengar dan melakukan kebenaran-Mu. Amin. Renungan ini Bu Tifa beri judul Disiplin Waktu. Terambil di dalam Kolose 4 ayatnya yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Anak-anak, setiap kita pasti punya kesenangan atau hobi. Ada yang senang mengisi waktu luang dengan membaca, nonton film, jalan-jalan, atau ngegame. Yang saat ini menjadi kegemaran anak-anak muda. Aktivitas ngegame memang asik dan bisa membantu menyegarkan pikiran. Tapi kalau berlebihan tentunya tetap berdampak tidak baik. Benar kan? Ini pengalaman salah satu teman yang sempat jadi pecandu game online, kini mulai merasakan akibatnya. Orang ini jadi agak susah bergaul dan sulit mempresentasikan setiap produk-produk hasil kerjanya, sehingga apa yang dipresentasikan tidak maksimal. Nah, ia juga kesulitan bangun pagi karena dulunya sering begadang sampai larut malam cuma untuk ngegame. Ia benar-benar sedang memboroskan waktunya. Bagaimana kalau kalian melihat pengalaman hidup orang ini? Tentu kasihan. Mengapa? Efek menyia-nyiakan waktu dengan percuma. Segala urusan yang penting menjadi terbengkalai. Bahkan ia harus menerima dampak sakit-sakitan dan kehilangan masa depan karena dikeluarkan dari pekerjaannya. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita dan sekaligus mengingatkan kepada kita agar pandai-pandailah memanfaatkan waktu yang ada untuk hal-hal yang bermanfaat. Waktu yang sudah lewat tidak bisa diulang lagi. Hanya bisa kita sesali. Oleh karena itu, sejak usia muda kita perlu belajar memanfaatkan waktu yang ada dengan maksimal, termasuk di dalamnya membuang kebiasaan suka menunda-nunda pekerjaan. Waktu yang teratur akan membuat setiap pekerjaan selesai tepat pada waktunya. Sebaliknya, kalau kita sering membuang waktu dengan hal-hal yang kurang bermanfaat, tugas atau pekerjaan kita akan terbengkalai karena sudah menumpuk banyak dan harus diselesaikan bersamaan. Berkaitan dengan pemanfaatan waktu, firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Seperti tertulis di dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-16.
Kalau hari-hari ini adalah jahat, artinya kita perlu memanfaatkan waktu dengan lebih berhikmat dan disiplin. Anak-anak, kalau kita sudah bisa memanfaatkan waktu dengan maksimal, kita pasti yakin kalau suatu saat nanti kita pasti akan melihat buahnya. Bagaimana dengan pemanfaatan waktu kalian sampai saat ini? Sudah maksimalkah? Atau masih banyak waktu yang terbuang percuma? Ayo, belajar menjadi anak-anak muda yang excellent dalam pemakaian waktu. Selagi masih muda, ingat, kegagalan seseorang dimulai dari kurangnya memanfaatkan waktu dengan maksimal. Manfaatkan waktumu dengan maksimal dan bermanfaat. Puji Tuhan, kiranya renungan Bina Iman ini memberkati kita semua. Mintalah hikmat Tuhan agar Roh Kudus bekerja dan menolong kehidupan kita untuk dapat selalu menjadi orang-orang yang penuh dengan kedisiplinan dalam memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Tuhan. Amin. Terima kasih. Bina Iman pagi ini memberkati kita semua. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.